والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فساد ومجابا. Hari ini tema kita adalah, dan ini adalah kehadiran saya pertama di Kapuas. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap pertemuan, dijadikan pertemuan yang membawa kita kepada kebaikan insyaallah. Dijadikan pertemuan yang membawa kita menuju surganya. Jadikan pertemuan yang membawa kita kepada keridhaannya. Jadikan pertemuan tempat Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati dan mendekatkan kita kepada manusia yang paling bersih hatinya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Temanya istiqomah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah menuju surganya Allah. Ini tema yang diminta sama panitia. Sepertinya memang kita semua nih, bukan hanya orang Kapuas, tapi semua umat Islam perlu untuk belajar caranya istiqomah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad, "Wahai Rasul, beritahukan kepada saya satu kalimat yang akan terus saya ingat, tidak saya dengar dari selainmu, wahai Rasul. Kasih tahu saya darimu, wahai Rasul, satu kalimat yang akan saya tulis di dalam hati saya pegang kemanapun saya pergi, jadi benteng saya untuk melakukan jauh dari keburukan dan mendekatkan kepada kebaikan." Nabi Muhammad menjawab padanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, kemudian tetaplah lurus dalam jalan ini. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian luruslah dalam jalan ini. Indah ucapan baginda Nabi besar Muhammad. Silahkan masukkan dalam hati, karena ucapan Nabi setara obat bagi segala penyakit-penyakit hati kita. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah, kemudian tetaplah lurus dalam jalan ini. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian luruslah dalam jalan ini. Indah ucapan baginda Nabi besar Muhammad. Silahkan masukkan dalam hati, karena ucapan Nabi setara obat bagi segala penyakit-penyakit hati kita yang masih condong terhadap dunia, yang masih condong terhadap pujian, bahkan masih condong terhadap dosa-dosa. Setiap kali hati mengajak kita untuk mengerjakan dosa, ucapkan dalam hatimu, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Wahai diri istiqomahlah, wahai diri luruslah.
Setiap kali suamimu di rumah lagi marah-marah, rasa hati ingin jawab kemarahannya, ucapkan dalam hati, aku beriman kepada Allah. Allah sedang menatapku. Allah sedang melihatku. Wahai diri, istiqomahlah. Wahai diri, sabarlah. Wahai diri, luruslah menuju surga Allah. Ibu-ibu, tiap kali kamu lagi kesel sama anakmu, pengen rasanya kamu cubit anakmu tersebut, pengen rasanya kamu jewer anakmu, bahkan pukul anakmu, ingatkan dirimu, amantu billah, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Allah sedang melihatku saat ini. Anakku meskipun lahir dari rahimku, ia bukanlah milikku, ia miliknya Allah. Aku beriman bahwa anakku adalah milik Allah. Tsumastaqim. Wahai diri, istiqomahlah. Wahai diri, luruslah. Wahai diri, tetaplah di jalan Allah. Semua akan mendapatkan balasannya. Bersabarlah terhadap segala macam hal yang datang dalam kehidupan. Istiqomahlah di jalan Allah. Istiqomahlah, sebab kamu sedang menuju surganya Allah. Kalau kebanyakan belok-belok, kalau jalannya nggak lurus, khawatirnya tidak sampai. Kalau memilih jalan lain, khawatir tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuan kita adalah surga. Jangan mau terpalingkan darinya. Maka apapun saja yang menghalangkanmu dari jalan menuju surga ini, kesampingkanlah, letakkan ia ke tepi, kemudian tetaplah lurus dalam jalan Allah. Jangan biarkan siapapun menghalangkanmu dari surga. Jangan biarkan apapun mencegahmu dari menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirimu adalah hamba yang sudah Allah pilih untuk beriman. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita mau menuju kepada ridha Allah. Adik-adik, kamu sedang menuju kepada ridha Allah, sedang menuju kepada surga. Ternyata ada seorang laki-laki yang mengajakmu berpacaran. Itu artinya kamu sedang berbelok arah, tidak menuju kepada surga. Apa yang harus kamu lakukan? Segera putar balik, tinggalkan dosa, taubatlah dari dosa tersebut untuk memastikanmu kepada langkah yang benar. Tinggalkan perbuatan dosa. Semanis apapun dosa tersebut, sebab dosa meskipun terlihat manis, ia hanyalah manis yang semu, manis yang sementara. Sesudah itu akan panjang kepahitanmu karenanya. Dosa awalnya aja rasanya manis, sisanya adalah racun yang akan menghancurkan kehidupanmu sendiri. Para istri, kamu sudah punya suami, tutup hatimu dari laki-laki lain. Ustazah, dia yang mengawali.
Suami saya cari perempuan lain, Ustazah. Karena dia selalu berbagi hati dengan perempuan yang lain, saya sakit hati. Kebetulan datang laki-laki lain yang lebih tampak indah, perhatian, pengertian kepada saya. Saya pun kemudian tertarik padanya. Bu, Kak, Dek, jika itu terjadi padamu, segeralah berbalik arah. Segeralah putar balik, tutup pintumu dari perbuatan dosa, meski terlihat semanis apapun ia terasa. Jangan biarkan hatimu tertarik kepada yang haram. Itu hanya akan membuatmu jauh dari ridha Allah, jauh dari surga Allah, jauh dari jalan hidup manusia paling indah, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi itu jangankan tertarik hati kepada yang haram, bersalaman dengan yang bukan mahram saja Nabi Muhammad tidak mau melakukannya. Kata Nabi, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamusa jilda imra'atin la tahillu li. Seseorang datang padaku dengan membawa api yang dia huluskan padaku, yang dia berikan padaku, lebih aku sukai daripada kulitku harus menyentuh kulit perempuan yang tidak halal bagiku. Lebih baik kau serang aku dengan api daripada aku harus bersalaman dengan yang bukan mahramku. Begitu ajaran Nabi besar Muhammad. Istiqomahlah di jalan ini. Istiqomahlah dalam jalan taat. Kalau kamu mau ikut hawa nafsumu gak akan pernah selesai memberikan keinginannya. Orang tuh terhadap urusan dosa gak akan pernah selesai. Seperti halnya narkoba, minuman keras misalnya, sedikit awalnya coba, kemudian menjadi tenggelam hingga akhirnya overdosis. Demikian pula dengan seluruh dosa-dosa. Pacaran, asalnya cuma sekedar kenalan aja. Lama-lama teleponan aja kok, lama-lama ketemuan aja kok. Gak ngapa-ngapain kok kita, ngobrol aja, lama-lama pegangan tangan gak apa-apa kali ya, lama-lama sandaran gak apa-apa kali ya, hingga akhirnya yang haram-haram sekalipun kemudian menjadi dikerjakan. Dosa-dosa besar menjadi ringan sesudah setan ikut turun tangan. Maqala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Setan yang ketiganya. Tinggalkan deh. Maka siapapun di antaramu, adik-adikku sayang, yang sedang punya pacar, kalau kamu mau istiqomah di jalan Allah, kamu menuju ridho Allah, segeralah bertaubat. Sampaikan kepada pacarmu, putuskan atau halalkan. Kamu ganti nomor teleponmu,
pada pacarmu itu nomor telepon bapakmu. Lamar jadi halal atau tinggalkanlah dosa-dosa. Untukmu para istri yang punya ketertarikan dengan laki-laki yang bukan mahrammu, berhati-hatilah. Murka Allah kepadamu sangat besar. Kemarahan Allah kepadamu tak akan mampu kamu tanggungkan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengancamkan kepada perempuan ataupun laki-laki yang berzina, yang dekat sampai terjadi perzinaan, pacaran sampai terjadi perzinaan, dia meninggal dunia sebelum bertaubat. Kata Nabi Muhammad, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang beriman dia berzina, meninggal dunia sebelum taubat dan perzinaannya tidak meninggal dalam keadaan beriman. Nauzubillah. Maka setiap kali ajakan perbuatan dosa masuk ke dalam hatimu, sampaikanlah, inni amantu billah. Perbuatan saya, wahai diri, istaqim, istiqomahlah dalam jalan Allah. Taubatin dosa, Dek. Taubatin dosa, Bu. Taubatin dosa, Kak. Siapapun dirimu, segeralah bertaubat. Jika ada di antaramu yang berulang-ulang berhutang dengan hutang riba, segeralah bertaubat. Disebut Nabi sebagai salah satu dari 7 dosa-dosa besar, yaitu memakan harta riba. Sehingga sekalian saya muliakan, segeralah bertaubat. Kita tidak pernah tahu nasib kita ke depan seperti apa. Jangankan dosanya hutang riba, kamu meninggal dunia bawa hutang. Ini saya ceritakan kepada orang Papuas, biar semuanya hatinya jadi lebih adem terhadap urusan dunia. Nggak gampang-gampangan ambil kredit panci, ambil kredit baju seragam. Nabi itu teman-teman, tiap kali mau mensolati sahabatnya, Nabi nggak tanya dia pernah tinggal sholat nggak pernah. Nabi kalau ada seorang sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia, Nabi diminta untuk mensolati jenazahnya. Nabi nggak tanya, misalnya dia ninggal warisan berapa banyak, enggak. Yang ditanyakan oleh Nabi satu hal, punya hutang apa enggak. Begitu dibilang ada hutang wahai Rasul, Nabi tidak akan mau mensolatinya. Apa maksudnya kalau Nabi nggak mau nyolatin? Artinya syafaat Nabi Muhammad tak akan berpengaruh baginya. Artinya Nabi angkat tangan tidak bisa membantunya. Kamu mau
andai kamu hidup di zaman Nabi, andai Nabi tinggal bersama denganmu di sebuah kota, kamu meninggal dunia, Nabi tak akan mau bersolati jenazahmu. Kamu mau di hari akhirat nanti, kamu yang sepanjang hidup di dunia rajin baca maulid, rajin baca sholawat, ternyata di akhirat kamu tidak mendapatkan sesuatu dari syafaat Nabi besar Muhammad hanya karena kamu meninggal dunia membawa hutang yang tidak dapat kamu bayarkan waktu hidup di dunia. Saudaraku sekalian, sampai satu hari ada seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Nabi bilang padanya, waktu Nabi diminta buat mensolati jenazahnya, alaihi dain, kata Nabi, dia punya hutang enggak waktu hidup? Ada yang merasa dihutangi sama orang ini? Seorang sahabat angkat tangan. Bala ya Rasulullah, alaihi dinaran. Betul wahai Rasul, dia punya hutang 2 dinar sama saya. 2 dinar, 2 juta mungkin, sekitar segitu. Kata Nabi, kalau begitu saya tak mau mensolati. Nabi beranjak mau pulang, disusul sama seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Ya Rasulullah, alaihi dinarin. Wahai Rasul, 2 dinarnya saya tanggung, wahai Rasul, tolong solati sahabat saya ini. Alaihi ya Abu Qatadah, bala ya Rasulullah. Kamu tanggungkan hutangnya wahai Abu Qatadah? Iya Rasul, saya menanggungkan hutangnya. Nabi bilang sama orang tadi itu yang menghutangi, silahkan kamu bayar, atau Abu Qatadah yang akan membayarkan hutangmu. Baik wahai Rasul. Nabi pun mensolati. Hutangnya sudah ditanggungkan oleh seseorang. Saudaraku sekalian, Abu Qatadah bercerita, sejak hari itu Nabi tiap lihat muka saya, Nabi ngingetin saya sama hutang 2 dinar itu. Tiap lihat muka saya, ya Abu Qatadah, qadaitu dinarin. Gimana Abu Qatadah, udah kamu bayar tuh hutang yang 2 dinar? Saya baru masuk ke pertemuan gitu misalnya, ada Nabi Muhammad di sana, Abu Qatadah, qadaitu dinarin. Udah kamu bayar 2 dinar? Karena waktu itu saya belum punya uang untuk membayarkan hutang sahabat saya ini, saya memilih untuk tidak tampil, tidak terlihat muka saya di hadapan Nabi Muhammad. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukan main-main urusan hutang ini. Ini bukan hutang bunga. Kebayang gimana kalau hutangnya hutang bunga, hutang beriba. Sampai kata Abu Qatadah, satu hari saya punya rejeki, yang pertama kali saya lakukan adalah membayarkan 2 dinar tersebut, biar saya bisa memperlihatkan muka saya lagi di hadapan Nabi Muhammad. Biar saya nggak sembunyi-sembunyi gitu. Sampai hari itu sudah saya bayarkan hutangnya, saya pun dengan leluasa berjumpa dengan Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat yang lain. Benar saja, Nabi begitu lihat saya langsung tanya sama saya, ya Abu Qatadah, aqadaitu dinarin. Wahai Abu Qatadah, sudah kamu bayar hutangnya? Al-an qadaitu ma ya Rasulullah. Baru aja nih, baru aja Rasul, saya bayarkan hutangnya. Nabi Muhammad bilang, al-an baru dajiltu ya Abu Qatadah. Sekarang ini juga, baru saja ini wahai Abu Qatadah, dingin kuburannya temanmu tersebut. Ini hutang yang sudah ditanggungkan orang. Jadi
panas kuburan. Gimana kalau kamu sampai mati dengan membawa hutang? Udahlah, yang sabar aja. Panci yang lama masih bisa kepake kan? Udahlah, dunia masih gini-gini aja. Tas yang lama masih bisa terpakai, pakai yang lama aja. Baju kamu masih bisa terpakai, pakai yang lama aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sesedikit apapun rezeki yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun rezeki yang kamu punya tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka hidup kalau mau tenang, jangan kebanyakan gaya. Dengar, orang Kapuas dengar, orang Kalimantan dengar. Hidup kalau mau tenang, jangan kebanyakan. Insya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, taubatlah. Tinggalkan segala jenis perbuatan dosa. Para istri yang suka marah sama suaminya, kamu kalau mau istiqomah dalam jalan Allah, bertaubatlah. Minta ampun sama Allah SWT. Ustazah, saya tuh ustazah, kalau habis marah-marah sama suami suka nyesel. Apalagi kalau habis itu dengerin ceramahnya ustazah. Ustazah suka bilang, fanduri ilaih, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu, sebab suami adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu taat, kamu memuliakan dia, jalan neraka bagimu. Ketika kamu merendahkan dan menyia-nyiakan dia. Saya suka nyesel ustazah. Tapi nih, habisnya itu kalau kapan hari dia berbuat salah lagi, saya lupa. Saya marah-marah lagi. Saya terbangkan piring. Saya tutup pintu kencang-kencang. Saya teriak-teriak. Nyesel sesudahnya, tapi habis itu saya lupa juga ustazah, gimana nih caranya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya kasih tips bagimu buat memberhentikan dosa yang sepertinya sulit kamu hentikan. Apa aja bentuk dosanya? Ketidakmampuanmu untuk memandang yang haram, ketidakmampuanmu untuk mencegah diri dari mukul anak misalnya, dari marah-marah pada anak misalnya. Banyak juga nih ibu-ibu suka bilang sama saya, iya loh ustazah, kalau habis marahin anak tuh nyesel. Apalagi kalau ngelihat dia tidur, ya Allah nggak tega, saya ciumin aja. Tapi ntar besok pagi bangun tidur saya kesel lagi sama dia. Kesian, anakmu disayang tapi dia nggak berasa. Sebab kamu menciuminya, memeluknya ketika dia tidur. Dia taunya ibunya sangat tidak menyayanginya. Karena selalu yang dia dengar darimu adalah omelan, kata-kata kasar yang tidak menyenangkan hatinya. Apapun jenis dosamu, kalau kamu merasa saya
cobalah bangun di waktu malam, di sepertiga malam terakhirmu. Salatlah, barang 2 rakaat, 4 rakaat, salatlah. Barang 3 rakaat witir, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Kemudian sesudah itu tengadahkan tanganmu, sampaikan padanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di waktu yang mulia seperti ini, ada banyak hamba-Mu memohon kepadamu. Saya salah satu di antaranya. Mereka yang Kau ijabah doanya, ya Allah, ijabahkan doa saya bersama dengan mereka. Ya Allah, jauhkan saya dari dosa. Hentikan diri saya, ya Allah, dari melakukan kesalahan-kesalahan. Sebutkan dosa. Ya Allah, pengen berhenti mukulin anak, tapi terkerjain lagi, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Mau berhenti marah-marah sama suami, tapi nanti kerjain lagi, Allah, tolongin saya, ya Allah. Jangan sampai karena perkara yang satu ini aku terhalang dari surga-Mu, ya Allah. Khawatir keburu Allah murka. Taubatlah yang serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pengen terhindar dari hutang, ya Allah. Bantu saya lunasinnya, ya Allah. Tolongin saya, ya Allah. Habis ini gak mau hutang-hutang lagi, ya Allah. Tolong, ya Allah. Minta sama Allah. Di sepertiga malam yang terakhir, sesudah kamu sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggil-panggil nama Allah dalam Asmaul Husna misalnya, atau kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Awali doamu dengan kalimat tersebut. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. 5 kalimat kamu baca sebelum kamu mulai berdoa. Adik-adik, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya pengen berhenti pacaran, ya Allah. Tapi tiap kali saya udah putus, lihat dia lagi, hati saya gak tega. Saya kembali lagi dan lagi mengerjakan apa yang membuatmu murka. Bantulah hamba, ya Allah. Bantulah diri ini, ya Allah. Yang serius. Yang serius. Kita kadang-kadang kalau minta dunia serius sama Allah. Tapi kalau minta urusan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal lebih cepat lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malaikat aja mencatat doanya bingung, nih doa apa sih? Seriuslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengaruniakan padamu jalan taubat, mencegahmu dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah. Nomor 1, taubat.
dosa tersebut. Kenapa perlu meninggalkan kawan-kawan yang membuatmu kesulitan mengerjakan dosa? Karena seribu sekalian yang saya muliakan, kebersamaan itu menularkan rasa. Maka pandai-pandailah memilih kawan menuju surga. Nah, kamu maunya perjalanan menuju surga, tapi teman-temanmu adalah orang-orang yang berkemungkinan membawamu menuju neraka. Enggak sinkron. Makanya saya kalau ditanya, Ustazah, saya temenan sama orang non-muslim, bersahabat dengan orang non-muslim, bagaimana menurut Ustazah? Kalau saya nggak akan bisa temenan sama orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya nggak akan bisa temenan, berkawan, bersahabat dengan seseorang yang bahkan tidak cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sama halnya dengan kamu pasti nggak akan bisa berteman sebaik apapun orang tersebut yang berkata buruk tentang ibu atau bapakmu, bukan? Bisa nggak? Ada orang nih baik sama kamu temenan sama dia, tapi dia itu selalu aja bilang tentang ibumu fitnahan. Mohon maaf ya, ibu kamu kan pelacur, misal, dan itu tidak benar ada pada ibumu. Ibu kamu adalah seorang wanita solehah. Ibu kamu bangun di waktu malamnya untuk mendoakanmu. Adakah kamu bisa bersahabat, berteman, bahkan dekat, jalan kemana-mana sama seseorang yang baik padamu tapi selalu menfitnah ibumu? Bisa? Bisa? Nggak bisa kita. Demikian pula dengan kalau ada orang berkata Nabi Muhammad bukan seorang nabi. Kalau ada orang berkata bahwa Allah Tuhan kita punya istri, punya anak. Kalau ada seorang yang berkata bahwa Tuhan itu jumlahnya banyak, bagaimana mungkin kamu dapat berkawan, bersahabat dengan orang yang begitu? Gak ada. Perbaiki pertemananmu, teman-teman. Perbaiki. Ustazah, bukannya kita harus berbuat baik sama siapapun? Betul. Berbuat baiklah kepada siapapun, tapi berkawan dekat, bersahabat, pandai-pandailah memilihnya. Sebab kata Nabi Muhammad, almar'u ala dini khalili, seseorang agamanya tergantung dari kawan dekatnya. Agama kamu tergantung sama agama orang yang dekat denganmu. Berarti Ustazah kalau berkawan harus milih. Betul, harus milih. Kamu sedang menuju kepada surga, maka berkawanlah dengan orang-orang yang kiranya sedang bersama-sama menuju surga. Dalam pepatah Arab disampaikan, jalis, bersamalah kamu dengan seseorang, kamu akan menjadi seperti dia. Jadi kalau kamu nggak kepengen jadi kayak dia, jangan temenan sama dia. Jangan temenan sama orang yang hatimu setiap kali ketemuan sama dia, temenan sama dia, hati kamu bertambah cinta terhadap dunia, bertambah kebencian sama orang-orang. Jangan temenan sama orang yang hatinya nggak cinta sama ulama. Jangan mau temenan sama orang yang kalau di hadapanmu dia menceritakan aib-aib sahabatnya. Kalau ada orang nih
ada kamu yang diomongin. Ya kan begitu? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, belajar buat kita pilih-pilih. Hidup kita cuma sekali. Ustazah nggak enak ninggalinnya. Kamu nggak enak ninggalinnya, tapi kamu enak saja. Malaikat-malaikat menulis dosa-dosamu setiap hari. Kamu enak sama malaikat yang menulis dosamu, dan kamu nggak enakan sama orang yang membuatmu tertulis dosa tiap hari. Ayolah, hidup cuma sekali. Sayangilah hidupmu, pilihlah kawan-kawan yang baik. Baik sekalian, nular temenan tuh. Saya pernah tahu ada satu perkumpulan. Satu demi satu orang di perkumpulan tersebut itu bercerai. Tinggal satu aja yang belum. Sampai satu waktu sudah 2-3 tahun, saya pun dengar juga, yang satu itu pun juga akhirnya bercerai. Saya sudah dapat membayangkan apa yang mereka obrolkan. Ini perempuan-perempuan nih, lagi ketemuan. Saya lagi kesel dengan suami saya. Itu kan kalau mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap hubungan rumah tangga sesuatu yang perlu dipertahankan, jalan menuju surga. Dia akan bilang gitu, suami kamu tuh emang ngeselin. Kita udah tahu dari dulu. Saya sih heran aja kamu bisa terus-terusan sama dia gitu. Suami saya dulu kan juga kayak begitu modelnya, mantan. Makanya saya cerai aja sama dia. Sekarang enak, hidup saya bebas. Saya nggak disusahkan lagi sama laki-laki satu. Itu kalau terus-terusan dengar pembicaraan seperti itu, menurutmu sampai kapan dia bisa bertahan? Akan tetapi kawan-kawan yang baik, Allah bercerita tentang mereka, alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang beriman, beramal saleh, berbuat kebaikan, wa amilus shalihat, tawassaw bil haqq. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Kalau kamu curhat kepada kawan yang soleh, kawan yang solehah, saya kesel sama suami saya nih. Tadi pagi saya berantem sama dia. Ya ampun, kamu kalah lagi hari ini. Menghadapi hawa nafsumu sendiri. Kamu gak ingat nasihat Ustazah Halimah? Suami itu jalan surga loh. Yang sabar di jalan surga. Surga emang berat. Tentu hati akan
kayak dakwah gini nih nggak bisa jalan sendirian, mesti bareng-bareng semuanya. Ada yang nyumbang, ada yang undang, ada yang bikin ini, ada yang bikin itu, ada yang semuanya. Sebab perjalanan dakwah adalah perjalanan panjang, tidak memungkinkan untuk dikerjakan sendirian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau seperti itu masalahnya, berjalanlah bersama-sama. Pilih kawan-kawan yang baik. Kalau kamu nemu teman-teman yang baik, bergabunglah. Tapi kalau kamu tidak mendapati ada teman baik bersama denganmu, maka sendirian lebih baik bagimu. Bersama dengan orang yang tepat lebih baik untuk membuat perjalanan hidupmu lebih ringan. Akan tetapi sendirian jauh lebih mudah daripada bersama dengan orang yang salah. Termasuk berumah tangga. Menurut saya termasuk berumah tangga begitu. Adik-adik jomblo dengarkan saya. Bersama dengan laki-laki yang baik, bersama dengan laki-laki yang berjalan satu arah, jauh lebih mudah bagimu menjalani kehidupan. Akan tetapi, Dek, daripada harus bersama dengan laki-laki yang salah, jauh lebih baik bagimu, jauh lebih mudah bagimu untuk sendiri saja lebih dulu. Gak apa-apa, ditinggalin teman-teman pada nikah gak apa-apa. Nikah itu bukan urusan cepat atau lambat kok. Saya harus nikah nih Ustazah. Kenapa gitu? Teman sekelas saya semuanya udah pada hamil ketiga. Malu saya kalau reunian. Gampang biar kamu gak malu. Gimana Ustazah? Jangan hadir reunian. Kenapa datang acara yang hanya akan membuat hatimu sakit hati misalnya gitu? Nikah itu bukan perkara cepat atau lambat, akan tetapi nikah adalah perkara bertemu orang yang tepat. Hingga kalian berdua menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, baik di dunia sampai di akhirat. Gitu. Gak usah buru-buru. Sebelum datang Ramadan pokoknya saya harus sudah nikah. Biar saya dapat melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Apa tuh? Berbukalah dengan yang manis. Nah, perlu begitu ya. Sekali lagi, nikah bukan perkara cepat atau lambat, akan tetapi tentang berjumpa dengan orang yang tepat. Taunya dari mana Ustazah kalau dia adalah orang yang tepat? Kalau datang seseorang mendekatimu, minta dia untuk melamarmu, kalau udah dia lamar, istikharahkan. Dek, istikharahkan. Ada seorang tanya sama saya kayak gini, Ustazah, ada seorang laki-laki yang melamar saya. Keluarga saya udah setuju semua. Saya juga udah suka. Saya mau, keluarga saya mau. Keluarga dia mau, dianya mau. Perlukah istikharah? Saya bilang perlu. Kenapa gitu? Sebab yang dicari bukan maumu. Yang dicari adalah maunya Allah. Yang dicari bukan perkara baik menurutmu. Kamu perlu bertanya kepada Allah, tepatkah ia bagimu? Sebab nikah itu teman-teman, ini ada istilahnya orang Betawi. Orang Jakarta sering bilang nikah itu kan kayak gambling, kayak judi. Judi itu kita nggak pernah tahu menang atau kalah gitu. Katanya
bagus gitu, tapi begitu nikah ternyata nggak bagus, betul? Maka teman-teman sekalian, nikah itu bukan perkara kayak dia kaya, saya kaya, dia ganteng, saya cantik, misalnya gitu. Nggak perkara begitu nikah. Akan tetapi penyatuan dua kepala, penyatuan dua hati, penyatuan dua orang dengan kebiasaan, latar belakang yang berbeda-beda, dari rumah yang sangat berbeda, dari orang tua yang sangat berbeda gitu, cara didik yang berbeda, keadaan yang berbeda. Nah, itu nyatuin dua kepala dalam satu rumah, nyatuin dua hati dalam satu ruangan, menyatukan dua gender, laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga tentu tidak mudah. Perlu kekuatan besar. Kekuatannya siapa? Kekuatan Allah. Maka bertanyalah kepada Allah, ya Allah, apakah dia adalah orang yang tepat bagimu? Salatlah 2 rakaat sebelum tidur, kemudian berdoalah, ya Allah. Doa istikharah itu ada di buku-buku, di kitab-kitab Bukhul Ibadah, di kitab-kitab Majmu' Syarif. Allahumma inni astakhiruka bi qudratika wa astaghfiruka ila akhir doa. Kamu sebutkan dalam bahasa Indonesia, ya Allah, saya mohon pilihan darimu. Tepatkah dia menjadi suamiku? Baikkah dia menjadi suamiku? Baik urusan dunia sampai ke negeri akhirat. Ya Allah, apakah ia baik sebagai suamiku untukku dan untuk keluargaku? Minta jawabannya sama Allah SWT. Nanti Allah akan kasih, entah berupa mimpi, entah berupa kemudahan gitu, yang akhirnya membuatmu paham, oh ini dia nih jodoh dari Allah SWT. Gitu. Ustazah, pantesan ya rumah tangga saya ini berantem mulu. Dulunya nggak pakai
membayarkan hutang puasa wajibmu. Menurut Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah, kamu terbayarkan hutang puasanya dan kamu pun mendapatkan pahala puasa sunnahnya. Kemarin hari Arafah, sebelumnya lagi hari Tarwiyah. Nanti di depan nih, bulan Muharram, tanggal 9 namanya hari Tasu'a, tanggal 10 namanya hari Asyura. Kata Nabi Muhammad di hari Asyura, inna shaum yawm Asyura yukaffir dzunub sanah. Sesungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun lamanya. Yang masih pada punya hutang puasa, kerjain. Yang sudah tidak lagi punya hutang puasa, kerjain juga. Sayang-sayang hari-hari yang mulia. Kalau hari Tasu'a, kenapa kita puasain? Karena Nabi niat. Nabi niat. Lau adraktu sanatil atiyah la sumtu mal asyura Tasu'a. Kata Nabi Muhammad, kalau umur saya nyampe tahun depan bersama dengan hari Asyura, saya akan juga berpuasa hari Tasu'a. Selain puasa tanggal 10 kata Nabi, saya pun juga akan puasa tanggal 9. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad melihat yang puasa hari Asyura bukan cuma orang Islam, orang Yahudi juga pada puasa. Nabi nggak mau puasa kita atau ibadah kita sama atau mirip sama ibadahnya orang lain. Karenanya Nabi Muhammad bilang, wah ternyata yang puasa hari Asyura bukan cuma kita nih. Kalau umur saya sampai tahun depan, kata Nabi Muhammad, saya akan berpuasa bersama dengan hari Asyura tanggal 9-nya juga, 9 Muharram. Ya, 9 Muharram. Pokoknya ditandain nanti dari libur tanggal 1 tahun baru. Nah, tanggal 9-nya namanya hari Tasu'a, tanggal 10-nya namanya hari Asyura. Kerjakan taat. Semua jenis ketaatan jangan ditinggalkan. Ketaatan badan, sholat, puasa, itu taatnya badan. Taatnya badan, baca Al-Quran, baca zikir, menuntut ilmu, berada di masjid. Ini kan badanmu nih, ada di masjid. Ini ketaatan badan. Saat kamu melaksanakan taat semacam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan rahmatnya, bahkan keridhoannya. Ustazah, mana bagus? Taat kita kerjakan sendirian atau taat kita kerjakan bersama-sama? Tergantung dari apa taat tersebut. Kalau taatnya berupa sedekah, sedekah itu semakin rahasia semakin baik. Lebih baik kerjakan sendirian kalau bersedekah. Jadi sekalian, bahkan sebaik-baik sedekah kata Nabi Muhammad, antu'ti yaminuk wa la ya'rifuka shimaluk. Kamu memberi dengan tangan kananmu pemberian yang tidak diketahui oleh tangan kirimu. Apa tuh maksudnya? Kamu memberi, teman gak tahu, suami gak tahu, anak gak tahu. Jangan sampai jadi orang yang berinya gak seberapa, ceritanya kemana-mana. Tiap lewat masjidnya dibilang, sama anak ini nak, kalau enggak karena mama nyumbang nih enggak berdiri di masjid. Nah, mama nyumbang berapa mah? 10 sak semen. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nah kalau sedekah sebaiknya dikerjakan sendirian. Tahajud sebaiknya juga dikerjakan sendirian. Amal-amal soleh ada yang sebaiknya dikerjakan sendirian. Tapi ada banyak ketaatan yang memang tidak memungkinkanmu untuk kamu mengerjakannya sendiri.
imaman. Sholli fardhu dhuhr. Jadi saya qomat kencang-kencang, kemudian saya bilang gitu kan, usolli fardhul maghrib 3 rakaat mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Siapa tahu ada jin ikutan. Kalau seperti itu keadaannya, dia baca keras-keras, nanti kalau di bagian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau ada yang nyaut amin, jangan kabur. Salat berjamaah hanya bisa dikerjakan bersama-sama. Bersama dengan jin begitu sah apa enggak? Sah kalau kamu bisa lihat jinnya. Tapi kalau kamu nggak bisa lihat jinnya, ya nggak sah, teman-teman. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini kok sampai ke sholat sama jin segala saya bahasannya. Seperti hadir di majelis seperti ini, nggak ada namanya majelis ilmu kalau dikerjain sendirian. Sendirian kamu ngajar, nggak ada yang dengerin, bukan majelis namanya. Atau kalau sendirian kamu menyimak, nah itu juga bukan majelis namanya. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin berkemungkinan diterima. Ma'al jama' yuqbalul jami'. Bersama dengan perkumpulan, semakin besar perkumpulan tersebut, semakin mungkin untuk diterima di sisi Allah. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, fadilahnya bersama-sama dalam kebaikan dibandingkan dengan sendirian. Jadi kalau ada amal bisa dikerjakan sedikitan atau sendirian, tapi bisa juga dikerjakan beramai-ramai, kayak sholat berjamaah, kayak doa berjamaah, kayak sholawatan berjamaah, baca maulid sendirian bisa, tapi berjamaah juga bisa. Kayak majelis-majelis seperti ini misalnya gitu ya. Fadilahnya kata Habib Umar kayak ngambil air dari sumur atau diguyur hujan. Kalau beramai-ramai seperti ini nih, kayak diguyur hujan. Sehingga sekalian, buat menyirami satu kebun. Kalau kita ngambil dari air sumur, kita ambil satu, tuangkan di pohon, ngambil lagi satu ember, tuangkan lagi di pohon. Dari pagi sampai sore mungkin waktunya panjang. Tapi begitu turun hujan, 5 menit basah semuanya. Itu yang diharapkan dengan kebersamaan. Bersama-sama seperti ini, mudah-mudahan membuat rahmat turun kepada kita sekalian. Bersama-sama seperti ini, mudah-mudahan membuat hati kita diturunkan hidayah, inayah, karamah dari Allah SWT. Bersama-sama seperti ini, mudah-mudahan Allah mengasihani kita sekalian, sehingga siapa tahu dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sekalian, maka itu yang nomor 3, istiqomahlah menjalankan taat. Baik taat yang langsung kepada Allah seperti yang tadi telah saya sampaikan, sholat, puasa, sedekah, gitu ya, hadir di majelis ilmu, ini taat yang antara kita semua. Ataupun taat yang antara kita dengan hamba-hambanya Allah. Yang punya suami, taatilah suamimu. Bertakwalah kepada Allah. Laksanakanlah kewajibanmu sebagai seorang istri. Yang punya suami, bertakwalah kepada Allah.
solehah kepada suamimu. Yang masih pada punya orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, bahagiakan hatinya, jangan pernah sakiti hati orang tuamu. Kalau itu sudah terlanjur, minta maaflah sebagai bagian dari taubatmu itu. Karena urusannya berat. Taat kita sama manusia ini urusannya berat. Ridha Allah, Allah letakkan pada diri orang tuamu. Kalau jadi istri, ridha Allah pun terletak pada keridhaan suamimu. Kalau kamu punya anak, jangan sampai anakmu justru menyeretmu dari surga dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Insya Allah. Kerjain taat, Bu, Kak, Dek. Kelihatannya berat tapi hasilnya manis. Berseberangan dengan dosa, kelihatannya pahit. Dosa tuh kelihatannya manis, ya, kayak enak gitu. Tapi kalau kamu kerjain, pahit rasanya. Dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Hati-hati sama dosa. Jangan deket-deket, dan jauh-jauhin aja. Ucapkan selamat tinggal kepada seluruh dosa-dosa kita. Ucapkan selamat datang kepada jalan taat kita menuju Allah. Jalan istiqomah kita. Kerjakan taat. Saya banyak berjumpa dengan manusia-manusia yang Allah bahagiakan hidupnya di dunia. Saya banyak berjumpa dengan para kekasih-kekasih Allah yang hidupnya di dunia sudah setara dengan surga, baik laki-laki maupun perempuan. Habib Zain bin Smith di Madinah. Satu waktu saya datang berkunjung ke rumah beliau. Saya tanya keadaan Habib Zain pada putri beliau. Saya bilang, "Kaifa hal Habib Zain? Gimana nih kabarnya Habib Zain?" Putrinya menjawab, "Halimah, innahu fi jannatin." Halimah, Habib Zain seperti mana biasanya, beliau berada dalam surganya sendiri. Berada dalam surganya sendiri. Orang yang hidupnya bahagia dari sejak di dunia, sebelum kelak Allah akan bahagiakan di akhirat nanti. Putrinya kembali bercerita, "Saya Halimah, rumah saya dekat dari sini, hanya beberapa langkah aja." Dia bilang, "Hari-hari saya kebanyakan bersama dengan Habib Zain. Meskipun saya juga punya anak di rumah saya seringan khidmah di sini. Anak-anak saya alhamdulillah udah besar-besar." Dia bilang, "Saya kalau sedang bersama dengan ayahanda saya rasanya kayak lupa bahwa saya masih di dunia. Ayah saya antar sholat berjamaah, habis selesai sholat baca zikir, habis itu gak lama beliau menemui tamu dengan senyumannya, kemudian beliau balik lagi, duduk-duduk bersama dengan kami anak-anaknya, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Beliau bercerita, beliau buka Al-Quran, beliau bercerita tafsir Quran, beliau cerita tentang para wali-walinya Allah,
beliau ajak kami berzikir bersama, beliau ajak kami bersolawat bersama. Saya kalau sedang bersama dengan Habib Zain, di rumah Habib Zain, serasa berada dalam surga. Hati saya begitu tenang, hati saya begitu damai. Saya nggak tahu kayaknya di dunia tuh siapa yang lagi mau jadi presiden, siapa yang mau lagi diturunkan, siapa yang sedang ada bencana alam, dan negeri mana yang sedang ada apa. Saya nggak tahu apa-apa urusan dunia. Serasa kami sedang berada dalam surga kami sendiri. Nanti kalau udah pulang ke rumah, saya ketemu sama anak saya bilang, "Mama, ledernya mati." Baru saya ingat, iya ya, masih di dunia. Listrik ruangan sana mati, mah. Baru saya paham. Tagihan listrik, mah. Baru saya ngerti, saya masih ada di dunia. Masya Allah. Putrinya kemudian bercerita lagi. Kamu tahu Halimah? Habib Zain kamarnya di atas. Beliau itu kalau turun ke bawah, setiap tangganya punya pikiran masing-masing. Ya Allah, hamba-hamba ahli taat, hamba-hamba ahli ibadah, hamba-hamba ahli zikir, hamba-hamba yang sudah menyerahkan waktu, energi, hati hanya untuk zat yang maha satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menjadikan mereka dari sejak di dunia sudah berada dalam surga. Hatinya tak punya kebencian terhadap siapapun. Hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Kata putrinya, pernah nih kami sedang berada dalam musim dingin. Dingin banget Madinah kalau sedang musim dingin. Dia bilang, kalau lagi musim panas sih kita bisa hidupin AC. Tapi kalau lagi musim dingin, kadang-kadang dari dinginnya tuh selimut nggak cukup gitu. Di dalam selimut pun masih kedinginan juga. Satu malam saya keluar dari kamar, kebetulan saya malam itu sedang menginap di rumah Habib Zain. Dia bilang saya keluar dari kamar, saya kayak mau nyari apan yang hangat-hangat. Saya mau turun ke bawah ke dapur gitu untuk nyalakan kompor, untuk bikin air panas. Saya minum air panas biar badan hangat gitu. Dia bilang setengah menggigil saya keluar dari kamar, saya melewati ruangan Habib Zain, kamar Habib Zain, yang waktu itu kamarnya Habib Zain tuh pintunya tidak tertutup dengan rapat. Saya ketika lewat kamarnya Habib Zain, saya merasakan kehangatan, membuat hilang semua kedinginan saya. Saya pun memilih untuk udafi nafsi, dia bilang menghangatkan badan saya dengan duduk di depan kamar Habib Zain. Allah sudah anugerahkan surga sebelum surga kepada mereka, teman-teman sekalian. Dan itu mereka lakukan dengan cara menjauhi segala dosa dan istiqomah dalam jalan taat. Ibadah mereka istiqomah. Sholat mereka sangat banyak. Zikir mereka sangat panjang. Teman-teman sekalian, saya pernah diajak oleh almarhumah istri beliau, istri Habib Zain Smith, Baba Maryam binti Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, berziarah. Saya sedang pulang ke Tarim, saya sedang ada di Tarim. Baba Maryam datang. Beberapa bulan sebelumnya saya dampingin Baba Maryam ketika beliau di Indonesia. Sehingga ketika Hubabah datang dari Madinah ke kota Tarim, beliau mau berziarah ke makam-makam para wali, beliau mengajak saya bersama dengan beliau kala itu. Saya pun satu kendaraan, satu mobil bersama dengan Habib Zain bin Smith. Supir Habib Zain, saya di belakang beliau bersama dengan Hubabah.
bersama dengan adik Habib Zain bin Smith, Bapak Aisyun, almarhumah, sekarang sudah meninggal dunia juga beliau. Jadi sekalian, kami pun di jalan. Saya berada tepat di belakang Habib Zain dari sejak awal naik mobil sampai pulang kembali di sore hari, bahkan di malam hari, teman-teman. Tidak henti-hentinya saya dengar Habib Zain membaca antara zikir, antara beliau sholat, antara Quran, antara sholawat, enggak berhenti-berhenti. Saya dengerin surat Kahfi sampai habis itu saya liatin beliau kayak lagi sholat, Allah di mobil sepanjang jalan. Habis saya beliau sholat, zikir-zikiran tah apa aja yang dibaca sama Habib Zain, sholawatan, istighfar, kalimat-kalimat zikir enggak berhenti sama sekali, kecuali ya kalau beliau berziarah gitu kan, yang dibaca adalah bacaan-bacaan ziarah. Tapi di jalan sambil kemanapun, Masya Allah, Masya Allah. Saya sampai berpikir, andai tidak melihatnya secara langsung, andai tidak mendengarnya secara langsung, saya tidak menyangka bahwa di atas muka bumi ini ada hamba-hamba yang telah menjadikan seluruh waktunya, seluruh hatinya, seluruh energinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dia biarkan sekecil apapun waktunya ia keluarkan untuk selain Allah. Ada ahli taat di atas muka bumi ini, teman-teman, dan luar biasa mereka. Kepada mereka lah rahmat Allah turun, kepada mereka lah pandangan cinta Allah tercurahkan. Semoga kita tidak terhalang dari keberkahan mereka itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang perempuan juga banyak. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang perempuan juga banyak. Ada saya tuliskan di antara mereka. Di Bidadari Bumi 1, ada lagi Bidadari Bumi 2. Ahli taat pada Allah, istiqomah mengerjakan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalian saya muliakan, di antara mereka ada Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim. Cerita ini tidak saya masukkan di dalam buku tersebut ketika saya menuliskan Hubabah Khadijah, karena saya baru mendengarnya sesudah saya menuliskan cerita tersebut. Seorang perempuan yang saya tulis di buku Bidadari Bumi dengan judul Pesta yang Agung. Pesta Agung. Meninggal dunia dalam keadaan penuh cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sekalian saya muliakan, Hubabah Khadijah, semasa beliau hidup, ada salah satu kawan saya yang menceritakan ini, datangin Hubabah Khadijah ngadu bahwa tenggorokannya sakit. Oh, yang ini saya masukkan, yang ini saya masukkan. Yang saya nggak masukkan begini. Ada salah satu kawan saya datang kepada Hubabah Khadijah, orang yang saya kenal, datang kepada Hubabah Khadijah, kemudian bilang, Hubabah nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihmu menjadi seorang perempuan yang luar biasa, doamu mustajab, hidupmu serasa ada di surga antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubabah, saya mau tahu amal ibadahmu nih apa gitu. Amalan Hubabah hari-hari itu apa? Bisa jadi perempuan luar biasa semacam ini. Hubabah Khadijah bilang, nah, saya tiap malam beristighfar. Gimana istighfarnya Hubabah? Saya bilang, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, saya mohon ampun padamu untukku dan untuk semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.
rakaat. Dia bilang, saya pun di atas sejadah mulai baca zikir tersebut. Saya siapkan 5 buah kurma. Saya mulai baca astagfirullahal mu'min wal mu'minat, astagfirullahal mu'min wal mu'minat, astagfirullahal mu'min wal mu'minat, astagfirullahal mu'min wal mu'minat. Sampai saya mulai haus dan tenggorokan rasanya kering, saya mulai minum air, kemudian saya makan 1 kurma, saya pun baca kembali. Astagfirullahal mu'min wal mu'minat, astagfirullahal mu'min wal mu'minat, astagfirullahal mu'min. Sampai saya merasa lapar lagi, haus lagi, tenggorokan saya kering, saya pun mulai minum, makan 1 kurma lagi. Dia bilang terus begitu sampai habis 5 kurma, saya selesai deh. Kalau udah 5 kurmanya habis. Dan biasanya itu beberapa menit kemudian terdengar suara tarhim jelang subuh. Sepanjang malam, di saat kita terbaring, di saat kita tidur dengan begitu lelapnya, ada hamba-hamba tercinta di jalan Allah. Dalam istiqomah mereka mengerjakan ibadah kepada Allah. Saudara sekalian, kita belajar meskipun sangat jauh, kita belajar untuk menjadi seseorang yang juga istiqomah dalam jalan Allah. Meskipun beda kelas, meskipun beda level, meskipun jauh sekali antara langit dan sumur dengan mereka, kita minta kepada Allah agar kita pun juga menjadi orang-orang yang berada di belakang mereka di hari akhirat nanti. Tidak terhalang dari keberkahan para wali-walinya Allah SWT dan mengikuti jalan mereka di dunia hingga kelak kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kalau kamu ingin menjadi seorang yang istiqomah dalam jalan menuju surga Allah, yang pertama dari taubat, yang keduanya tinggalkan dosa, jauhi dosa, yang ketiganya kerjakan taat sebisa semampu kita, yang keempatnya baguskan hati. Baguskan hati. Jangan biarkan hatimu kotor. Jangan biarkan hatimu terisi dengan banyak hal yang membuat Allah murka padamu. Angkat jauh-jauh segala dendam. Buang jauh-jauh segala kebencian. Buang jauh-jauh segala cinta dunia yang berlebihan. Bersihkan hatimu dari iri dengki. Bersihkan hatimu dari kesombongan. Bersihkan hatimu dari merasa diri sebagai seorang yang sudah layak untuk surganya. Kita belum diberikan jaminan atas keselamatan kita di akhirat. Jauhkan hatimu dari menghakimi orang lain. Sudahlah, sibuk saja memperbaiki diri, sibuk saja berbuat baik pada orang lain. Jangan terlampau sibuk untuk melakukan penghakiman terhadap siapapun.
Allah mencintai seseorang, Allah akan baguskan hatinya, Allah bersihkan hatinya, Allah pandang hatinya dengan pandangan penuh rahmat, Allah taruhkan dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada para kekasih-kekasih Allah. Hatinya hanya berisi rahmat, hatinya hanya berisi kasih sayang. Dia sayangin suaminya, dia sayangin kedua orang tuanya, dia sayangin anak-anaknya, dia sayangin sahabat-sahabatnya, dia doakan mereka, bahkan dalam doa-doa di waktu-waktu yang paling penting. Sayyidina Hasan bercerita tentang ibundanya, Sayyidah Fatimah bintun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam, aku di masa kecilku, usia 6 tahun, 7 tahun, terbangun di waktu malam. Saya pun menuju kamar ibu, kamar Umi, kamar Bapak Fatimah. Beliau sedang mengerjakan sholat. Saya pun menunggunya sampai beliau sudah salam dari sholat. Beliau pun membaringkanku di pangkuannya. Beliau pun mulai berdoa. Beliau bilang, ya Allah, sayangilah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Saya mulai mendengar ibuku menyebutkan nama. Ada begitu banyak nama didoakan oleh ibundaku. Ibuku menyebut satu demi satu nama orang-orang yang beliau kenal. Beliau mendoakan mereka semuanya, dan dari satu pun namanya sendiri ataupun nama kami keluarganya, beliau mendoakan orang lain tanpa mendoakan dirinya sendiri. Hati macam apa ini, teman-teman? Yang bahkan ketika meminta kepada Allah, ia hanya meminta kepada Allah untuk orang lain selain dari dirinya sendiri. Tidak dia ingat dirinya, yang dia ingat adalah orang-orang lain yang dia rasa lebih memerlukannya daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Hati yang bersih, hati yang baik, hati yang selalu berisi kasih sayang terhadap siapapun. Begitulah hati putri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan hatimu? Adakah berisi kasih sayang kepada orang lain? Ataukah hatimu ketika bahkan mendoakan orang lain, kamu mendoakan agar dia dihukum oleh Allah? Ya Allah, tidakkah kau lihat saya telah dizalimi oleh fulan bin fulan? Ya Allah, bukankah karma itu ada? Jangan biarkan dia mati sebelum kau balas, ya Allah.
Jika kamu tahu bahwasanya hidup ini punya balasan dunia sebelum kelak akhirat, ketika kamu dijahati oleh orang lain, tidakkah kamu berpikir bahwa bisa jadi kejahatan yang kamu terima adalah balasan dari Allah untuk kejahatanmu di masa yang lalu? Jika kamu berpikir bahwa karma itu memang ada, seperti mana memang demikian kok Allah membalas, kama tadin tudad. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah akan dibalas. Sebagaimana kamu berpikir bahwa orang yang jahatin saya nanti akan dibalas sama Allah SWT, tidakkah kamu juga berpikir bahwa bisa jadi kejahatan yang kamu terima sekarang ini, kezaliman yang kamu terima dari orang lain padamu sekarang ini, bisa jadi adalah balasan Allah untukmu atas kejahatanmu di masa lalu. Maka marilah belajar punya hati yang bersih, belajar punya hati yang bagus. Ingat, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Miliki hati yang jauh dari kebencian. Miliki hati yang jauh dari kesombongan. Jangan biarkan setan mengelabui. Saya ingat ucapan Hubabah Badiyah, salah satu dari orang yang saya tulis di buku Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi 1. Beliau adalah alasan saya untuk menulis buku Bidadari Bumi, biar semua orang dengar tentang beliau, biar semua orang kenal sama seorang perempuan solehah semacam beliau. Hubabah Badiyah, beliau pernah bilang sama saya, Halimah, jangan sampai penilaian orang kepadamu membuatmu lupa tentang siapa dirimu yang sesungguhnya. Orang boleh memuliakanmu, orang boleh menghargaimu, orang boleh menyanjung-nyanjung dirimu, tapi kamu yang paling tahu siapa dirimu. Jangan sampai penghormatan orang kepadamu membuatmu lupa siapa dirimu itu. Gak ada yang tahu hakikat kita selain Allah dan diri kita sendiri. Beliau bahkan pernah bilang, alhamdulillah dosa gak ada baunya. Andai dosa ada baunya, andai penyakit hati ada baunya, andai suudzon ada baunya, andai perasaan-perasaan tidak baik dalam hati kita ada aromanya, mungkin tidak akan pernah ada siapapun yang mau duduk di samping kita. Kita yang paling tahu siapa diri kita. Allah yang paling tahu siapa diri kita. Jangan biarkan penghormatan orang kepadamu lupa tentang siapa hakikat dirimu itu. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah belum menjamin keselamatan kita di akhirat nanti. Allah punya hak untuk memasukkanmu ke dalam neraka. Allah tidak pernah punya kewajiban untuk memasukkanmu ke dalam surga, siapapun dirimu. Tidak saya
memasukkan kita ke dalam neraka. Apa yang bisa kita lakukan? Tak ada apapun yang dapat menyelamatkan kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka berhentilah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Setiap kali hatimu meracunimu, dia nggak tahu siapa saya. Setiap kali hatimu meracunimu dengan ucapan-ucapan dia tidak menghargai saya, dia tidak memposisikan diri saya sebagaimana mestinya, sampaikan kepada hatimu, siapa kamu menurutmu? Adakah tiket surga sudah diberikan? Belum. Kita masih mungkin untuk menjadi seseorang yang dimurka oleh Allah. Kita masih mungkin untuk bahkan Allah mencabut iman yang telah dianugerahkan dalam kehidupan kita. Kita masih mungkin untuk menjadi seseorang yang diusir dari rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kamu bukan sesiapa tanpa rahmatnya Allah. Kamu bukan sesiapa tanpa syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersihkanlah hatimu. Saudara sekalian, belajar buat tawadhu. Belajar buat menerima apapun yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita. Kalau sedang dikasih sakit, ucapkan Alhamdulillah. Semoga dengannya Allah menghapuskan dosa-dosaku. Kalau sedang dikasih sulit, ucapkan Alhamdulillah. Semoga dengannya Allah memudahkan jalanku menuju surga. Kalau sedang ada yang benci, ucapkan Alhamdulillah. Cukup dibenci di dunia ya Allah. Di akhirat nanti Engkau jangan pernah membenciku ya Allah. Terhadap apapun yang Allah berikan dalam hidupmu, ucapkanlah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku ridha terhadap apapun yang telah Kau putuskan ya Allah, sebab Engkau adalah Tuhanku. Aku ridha terhadap apapun yang telah disunnahkan, digariskan, diajarkan oleh Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad adalah nabiku. Aku ridha terhadap segala ajaran-ajaran Islam, sebab Islam adalah agamaku. Saudara sekalian, keempat hal tersebut jika kamu terus jaga sepanjang hidupmu, kamu akan menjadi seseorang yang jalan lurus menuju ridha Allah, istiqomah menuju surga Allah. Taubatlah dari segala dosa-dosa. Tinggalkanlah jauh-jauh perbuatan dosa-dosa itu. Pilihlah kawan-kawan yang baik, yang dapat membawa
Yang terakhir, belajarlah untuk memiliki hati yang baik terhadap siapapun, hati yang mengerti, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang jauh dari semua sifat-sifat yang tidak terpuji. Kita minta kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang tak hanya kita dengar dari telinga kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu saja, akan tetapi menjadi ilmu yang berubah menjadi cahaya, menerangi langkah kehidupan kita, istiqomah menuju surganya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi